ada klaim dari pihak TPNPB, ya, yang polisi bilang KKB, yang sekarang KST, bahwa mereka itu menjadikan Sandra itu sebagai bargaining politik. Bahkan hampir tidak pernah terdengar soal uang. Ya silakan aja mau bargaining politik, itu kalau aku itu bukan anak buahku, itu bukan warga negara aku, itu bukan karyawan aku. Ya tapi ini warga negara asing loh Pak, ada di wilayah kita. Aja. Oh buktinya Abu Sayyaf ketika menyandera anak buah kapal Indonesia, yang pusing kan kita sebagai pemerintah Indonesia, bukan pemerintah Filipina. Iya kan? Iya ya. Sinar Kudus Pak, disandra Somalia. Apa pemerintah Somalia ribut? Enggak. Yang ribut pemerintah Indonesia. Sama dengan ini. Jadi kalau politik salah alamat. Lah, lagi-lagi aku bilang pemerintah Indonesia pakai alamat palsu. Jadi salah alamat kan? Wah, ini kalau begitu itu pelanggaran HAM itu. Bisa masuk kategori itu. Kan? Jadi kalau mau menuntut pemerintah Indonesia untuk bebaskan, salah alamat. Nggak ada hubungan pemerintah Indonesia dengan ini yang disandra. Waduh, ini sudah ini udah salah kemana-mana ini. Nah, iya kan? Nah, kembali kepada aturan di awal itu Pak. Semestinya, ini kita luruskan dulu Pak ya, supaya pemirsa mengerti. Yang kita luruskan dulu. Jadi kasus penyanderaan ini dimulai 2 bulan lalu. Yes. Oke. Lalu kemudian tuntutan TPNPB itu kepada negara untuk minta berunding. Ya. Dengan tujuan kemerdekaan. Ya. Ya. Lalu kemudian pemerintah bereaksi atau berespon dengan menetapkan KKB ini harus dikejar. Pembebasan Sandra itu harus dilakukan oleh TNI Polri. Bukan. Bukan karena Sandra, karena dia kriminal. Oh iya, klaimnya begitu ya. Bukan karena pembebasan Sandra, tapi karena dia melaksanakan tindakan kriminal, menculik. Itu. Beda. Makanya saya pertanyakan, perintah mana ada perintah untuk pembebasan Sandra? Oke, kalau begitu 2 hal ini dipisahkan Pak. Kalau penetapan pengejaran KKB itu karena melakukan kriminal di daerah wilayah Indonesia, Papua, misalkan itu, berarti kan mesti ini kerja polisi penuh, Polri penuh ini. Iya, Polri penuh kan dari awal Polri penuh, betul. Iya, tapi kan kemudian klaimnya TNI Polri yang terlibat ini. Dan kalau sebentar Pak, kalau misalkan TNI membantu, mestinya yang bantu ini di belakang, TNI di depan untuk backup. Tapi mestinya Polri yang masuk hutan, kejar, ini bukan tentara. Itulah pertanyaan saya tadi itu kan. Kalau TNI membantu Polri, maka Polri di depan. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah ada perintah TNI membantu Polri? Siapa yang perintah? Karena untuk memerintahkan Polri cuma yang 2 tadi di depan. Presiden atau DPR? Iya, ada enggak mereka-mereka itu perintah? Itu aja pertanyaannya. Nah, itu kalau bicara kriminal. Tapi kalau bicara sekarang statusnya, sama. Status operasi itu Sandra, pembebasan Sandra. Ya sama juga. Siapa? Ada enggak pemerintah untuk pembebasan Sandra? Karena bagi saya, tiba-tiba orang kan dia bilang, tiba-tiba ada 5 mati. 5 mati itu kenapa? Nggak tahu, nggak jelas. Oh, nggak ada perintah kok. Gimana? Waduh. Wah ini, oke. Sekarang udah terjadi Pak, udah terjadi nih. Itu. Lalu sekarang berkembang dengan ulasan Bapak ini sekarang berkembang nih.
Salah alamat. Lanjut dulu tadi. Tadi belum selesai itu. Lanjut. Tentang apa? Tadi oh, itu ini belum selesai itu. Materi itu belum selesai ya? Belum. Nah, belum. Ya, udah. Terus. Sekarang. Nah, ini. Lanjut. Nah, sekarang ada kasus kedua. KKB katanya menyandra 3 tukang ojek. Ya kan? Nah, disandra. Ini kata Dandrem. Lalu saya tanya lagi. Ini Pemri ini harus tegas. Yang sandra itu KKB atau TPNPB. Itu loh. Ini harus tegas. Kenapa? Lanjut. Tunggu dulu Pak. Ini berita resmi ya? Dari hari ini, 24 itu. Resmi itu. Itu saya ambil aja itu dari Detik itu. Itu berita resmi itu. Dari Dandrem soalnya ya? Iya, itu berita resmi. Makanya pemerintah harus lagi tegas. Pemri ini itu KKB atau TPNPB? Nah, kalau sudah begini berarti sudah bukan lagi tunggal. Lanjut dulu, lanjut jawabnya. Oke, lanjut. Kenapa? Lanjut. Nah, apa akibatnya? Pembebasan sandera sekarang pakai untuk TNI itu jadi buah si malakama. Tidak dilaksanakan salah, dilaksanakan juga salah. Kenapa? TNI itu sudah terperangkap. Dia sudah masuk perangkap berkonflik dengan TPNPB. Sudah terperangkap dia di situ. TNI akan tertuduh sebagai pelanggaran HAM bila dia hanya berkonflik dengan kelompok kriminal. Bisa Bapak bayangkan, kalau yang dihadapkan itu kelompok kriminal, dihadapkan oleh TNI, pasti dia pelanggaran HAM. Tuh. Tapi dia sudah terperangkap sekarang. Padahal dia masih bisa dia keluar. Tapi sekarang situasinya sudah terperangkap. Yang tadi saja, begitu sandra tukang ojek, yang umumkan Dandrem. Tapi Dandrem masih bilang, itu kelompok kriminal. Padahal kalau TNI tertuduh, itu pasti. Nah, yang keempat, agar sandra ini bebas dengan selamat dan untuk menghindari jatuh korban sia-sia, maka ini harus negosiasi. Jadi negosiasi untuk yang 3 tadi harus negosiasi, itu oke lah, itu pemerintah bisa. Tapi kalau yang Susi Air itu, ya Susi Air, pemerintah nggak ada masuk di sana. Ada 2, jadi kita bisa. Ada 2 jalan penyelesaian. Ya, pembebasan sandra. Yang 3 ini sendiri. Nah, tetap menggunakan toga Thomas yang ada di dalam negeri. Oke? Nah, yang terakhir ini, apabila DPR, pemerintah, dan presiden tidak beri perintah kepada TNI untuk mengatasi pemberontakan bersenjata ini, maka TNI harus ditarik pulang keluar. Jangan dibiarkan di sana. Kalau dia dibiarkan di sana, dia terperangkap. Dia mau operasi militer, bukan mau penegakan hukum. Pak Yosua bilang tadi, kalau membantu ya polisi di depan, bukan TNI yang di depan. Buktinya dia di depan, ini di belakang. Untuk 3 tukang ojek saja, Dandrem yang umumkan. Kemana polisinya? Iya. Ayo. Betul. Kalau ini terus lagi-lagi, Pak, ini bilang, kalau ini begini terus, sebentar lagi TNI jatuh korban lagi. Ketika dia linglung, ini TNI pasti linglung. Pasti linglung dia. Tambah kelinglungannya tambah. Susi Air sendiri, tukang ojek kok TNI, linglung dia Pak. Apa kita mau ini TNI ini akan linglung, dalam kelinglungan dia jatuh satu persatu korban terus menerus. Itu. Waduh. Jadi kalau tidak ada perintah tadi, tarik keluar segera TNI. Daripada dalam kelinglungannya dia akan jatuh korban lagi. Korban sia-sia. Itu. Bagaimana? Iya. Ini
pembahasan ini tambah bikin linglung lagi nih kita nih. Kita ikut linglung. Kita ikut linglung, Pak, karena kita nggak memprediksi sampai sejauh ini. Artinya kita ini awam. Mestinya kan ini bisa dibaca oleh TNI dan Polri situasi dan kondisi ini. Tapi saya nggak ngerti kenapa mereka tidak bisa membaca ini dan membuat keputusan-keputusan yang tepat. Dan pertanyaan yang muncul, Pak, begini, apakah tidak ada unsur politisasi di dalam pengerahan ini? Gini, Pak, negara ini yang miliki itu pemerintah, bukan milik TNI dan Polri. Lah kenapa kok keputusan di tangan TNI dan Polri? Harusnya kan jelas. Kalau tidak ada keputusan pemerintah dan DPR, maka normal mode-nya itu adalah pelanggaran hukum polisi. Dan itu sudah terjadi awal-awal. Di awal-awal itu normal mode-nya adalah penegakan hukum. Tetapi ketika tiba-tiba ada di situ TNI mati, nah ini mulai masalah. Jadi sekarang kita tuh bermasalah. Yang menyandra itu KKB atau TPNPB. Apakah TNI memang diperintahkan untuk membebaskan sandra? Itu dulu dijawab. Itu saya baru ngerti sekarang, Pak. Tapi kan sekarang justru sudah yang Bapak bilang itu kayak buah si malakama, kasihan ini TNI ini. Ya, dan artinya, nah ini yang pertanyaan saya, kenapa sampai bisa begini, Pak? Gagap kebijakan gitu loh. Ya, sampai-sampai ini kan jadi unprofessional kelihatannya. Ya. Makanya terus gimana? Pak, saya bikin ini tertulis supaya orang baca sama semua. Karena waktu saya di TV ada yang bilang, oh sudah, kita sudah kasih perintah kok. Nah kalau perintah mana perintahnya itu? Tuh. Iya. Jadi sekarang, Pak, misalkan ini sudah begini nih. Menurut Bapak kebijakan apa sebaiknya selain tarik TNI kalau tidak ada kepastian? Tapi berita terakhir saya dengar, apa betul atau tidak, katanya DPR RI sudah memerintahkan Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung, untuk membasmi, menumpas KKB di Papua. Itu pertanyaan perintah. Tambah linglung lagi, Pak. Mana bisa DPR perintah Kasat? Pengerahan TNI cuma yang Bapak baca tadi, makanya saya bilang, Bapak tolong baca, biar jelas. Coba diulangi lagi, Pak. Berarti ini boleh dikata, mohon maaf, kalau saya ini tafsiran saya bisa salah, Pak. Berarti yang salah sebenarnya ini presiden, kok diam gitu loh. Loh, presiden itu dia tahu, kalau di sana pemberontakan bersenjata, baru dia bisa perintah, Pak. Coba lihat Bapak baca ini. Coba mundur. Coba mundur. Bukan. Tadi. Mana tadi? Yang ke atas. Satu lagi. Mundur lagi. Mundur. Nah, ini pasal 18. Presiden itu kalau ancaman senjata, lah bilang kan masih ancaman KKB. Kalau ancaman KKB, mundur lagi satu, Pak. Mundur lagi, coba. Oke. Mundur. Nah, bukan, satu lagi, mundur. Oh, ini sudah kebablasan mundurnya itu. Oh. Ini, Pak. Mundur. Pasal terus. Mundur satu lagi. Nah, nih. Coba, itu tadi ya, coba baca. Nomor 10. Pengerahan TNI. Itu dalam rangka ketertiban masyarakat. Siapa yang mengeluarkan keputusan itu? Ayat 3. DPR dan pemerintah, bukan presiden. DPR dan pemerintah. Iya, kalau KKB, kalau TNI membantu polisi untuk ketertiban dan masyarakat itu, maka itu dikeluarkan oleh
DPR dan pemerintah, bukan presiden. Itu. Pemerintah ini siapa? Dalam hal ini siapa pemerintah? Menko Polhukam. Oh. Ya jelas Menko Polhukam lah kementeriannya. Mungkin karena terlalu sibuk urus ini Pak, korupsi itu dengan makanya DPR. Pak, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Tuh. Aduh. Jadi di sini yang paling bertanggung jawab cuma dua. Menko Polhukam dan DPR. Komisi berapa itu? Komisi 1. Apakah mereka sudah rapat? Apakah mereka sudah sepakat untuk mengeluarkan kebijakan dan keputusan politik negara? Coba tanya aja. Nah, ini kan jadi siapa dalangnya sebenarnya Pak? Kenapa jadi kacau begini? Kenapa serba diam? Presiden diam, DPR diam, Menko Polhukam diam. Kalau presiden, saya masih bisa mengerti karena di dalam otak presiden di sana itu KKB kan? Karena sampai hari ini tadi juga masih KKB. Ya kalau KKB, ya dia tidak bisa memerintahkan. Kalau presiden memerintahkan kalau di sana pemberontakan bersenjata. Kan itu. Selama itu KKB, maka berlakulah pasal 10 pasal 2 itu ayat angka 10. Bahwa TNI itu membantu kepolisian dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat. Waduh. Itu bukan otomatis, itu diatur oleh ayat 3 lagi, pasal 7 ayat 3, kebijakan dan keputusan politik. Jadi apakah dia mengatasi pemberontakan bersenjata atau membantu polisi dalam rangka tugas keamanan ketertiban masyarakat, dua-duanya harus ada kebijakan dan keputusan politik negara yang dikeluarkan oleh DPR bersama pemerintah. Itu aturannya. Wah, ini jadi berkembang ini Pak, karena kenapa Pak Menko Polhukam diam? Satu. Ya, mana aku tahu, kita kan hanya pemerhati. Dan dengan diamnya beliau ini yang sebenarnya punya tanggung jawab utama dalam memutuskan, karena dua-dua instansi ini, Polri dan TNI, itu kan di bawah Menko Polhukam. Nah, lalu kemudian kalau dengan diamnya Pak Mahfud MD ini, lalu orang kemudian yang tidak tahu hukum, ini nembaknya ke presiden pakai saya nih. Saya duga, tadinya saya nggak tahu, ngerti nih. Saya bilang, kok presiden diam ya? Ya, akhirnya orang-orang nanti akan tembak presiden, Pak. Salah duga terhadap presiden. Padahal masalahnya tanggung jawabnya Mahfud MD nih sebagai Menko Polhukam. Mudah-mudahan ini pemirsa ada yang dengar nih. Pak Mahfud tidak bisa sendiri. Pak Mahfud tidak DPR. Bisa sendiri. Dan DPR. Iya. Maksud saya Pak, kalau pemirsa ada yang dengar ini, tolong kasih tahu Pak Mahfud MD kalau Pak Mahfud nggak mau dengar ini, supaya datang di sini dan menjelaskan dengan DPR RI juga, siapa wakil DPR RI, supaya bisa menjelaskan kepada publik. Ini hal yang nggak bisa main-main loh. Ini dasar hukumnya. Oh ini apalagi Menko Polhukam, ahli hukum, masa nggak tahu sih yang beginian? Masa diam sih? Nggak mungkin dong. Lalu ya pikiran berkembang Pak. Itulah makanya saya yakinkan di sana itu ada apa? Yang terperangkap itu adalah TNI. TNI terperangkap seakan-akan itu tugas pokoknya dia. Makanya saya pertanyakan, mana perintah untuk kamu? Kan itu. Waduh. Jangan bilang ada tapi tiada, nggak bisa begitu. Kalau dulu sebelum tahun 2004 boleh. Kenapa? Tidak ada aturan ini. Tapi setelah 2004 aturan ini sudah ada, patuhi. Kan itu. Jadi sebenarnya kalau bicara ini siapa yang suruh ini dalangnya semua ini sampai bisa kisru di sana ini? Dalam hal penyelesaian aja ini sudah kisru banget ini. Nah, itu dia. Ingat Pak, di dalam kekisruhan, di dalam ketidakpastian, itu apa yang terjadi? Pembiaran judulnya nanti. My God. Kalau pembiaran itu lagi-lagi pelanggaran HAM lagi, pembiaran oleh pemerintah. Yang jelas misalkan fakta di sana ada TPNL, tapi dikatakan masih
kriminal. Oke lah, kriminal. Nah, tapi begitu kriminal, TNI membantu. Tidak ada perintah TNI membantu ke sana. Oke, silakan polisi sendiri. Nah, kalau polisi sendiri, ya sejalan aja. Makanya saya bilang, untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM atau meninggalnya atau gugurnya TNI ini di dalam kelingkungannya, dia tidak tahu situasi, tarik pulang. Biarkanlah polisi dengan tenang melaksanakan tugasnya. Kan begitu. Lalu gimana? Ya sekarang kan siapa ngajak siapa nih, atau siapa nyuruh siapa? Karena begini Pak, dari dulu, maaf ya, ini kesan masyarakat saja, kayaknya Polri itu antara terkesan tidak mampu menghadapi OPM ini sendirian, sehingga harus minta bantuan TNI terus, atau ya enggak tahu apakah ada politisasi kebijakan, saya nggak ngerti deh. Karena kan kalau pengerahan itu Pak, selalu ada bicara di belakang itu ada backup. Ya backup finansial lah, backup apalah dan sebagainya. Saya nggak ngerti, tapi yang saya dengar-dengar seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu, bukan motif seperti itu. Tapi ini kan jadi persoalan Pak Ponto. Ya itulah. Saya bilang tadi, saya hanya ingin meletakkan hal ini pada relnya. Kalau sudah pada rel, baru kita akan bisa berbicara dengan baik. Siapa tanggung jawabnya? Susi Air juga diam ini. Susi Air ini sampai pada saat ini Bapak bicara baru perusahaan Susi Air itu terangkat. Nah sekarang Susi Air itu wajib. Itu tanggung jawabnya dia. Makanya saya pisah. Kalau 3 tukang ojek, ya bisa saja itu pemerintah. Tapi pemerintah. Tapi kalau Susi Air ya Susi. Dia mau kering di sana biarin aja, nggak ada urusan kok. Dan itu jangan lupa, pernah pemerintah Indonesia, saya juga merasakan bagaimana kita mengurus pembebasan Sinar Kudus. Iya. Itu kita yang ngurus. Itu. Lalu bagaimana juga pembebasan anak buah Takbut yang ditangkap oleh Abu Sayyaf. Itu kita kerjasama dengan perusahaannya. Jadi tidak bisa perusahaan Ibu Susi itu bebas lepas tanggung jawab. Nggak bisa, itu tanggung jawabnya dia. Duh. Iya, karena dulu Filipina diam-diam aja pemerintahnya, TNI-nya nggak dikerahkan. Oh, iya. Orang sibuk dengan Abu Sayyaf, pemerintah negosiasi dengan Abu Sayyaf. Pemerintah Indonesia. Jadi mestinya kita diam aja sebenarnya ya, pemerintah ya, ini diam aja. Biarin aja itu urusannya perusahaan. Kenapa kita harus mesti Susi Air yang negosiasi untuk melepaskan Sandra ini. Susi Air biarin aja. Si Susi Air dengan Yuselam sana. Itu urusannya dia. Kenapa apakah Susi Air, siapa tahu Susi Air menjadi perusahaan pemerintah? Apakah ada kaitannya? Kalau misalkan Susi Air jadi perusahaan pemerintah, resmi pemerintah, otomatis kan itu tanggung jawab pemerintah juga sebagai kalau itu pemilik. Pilot Garuda misalkan, bisa Garuda. Ya, tapi itu kan tetap perusahaan. Tapi kalau itu yang disandra TNI, ya baru TNI bebaskan sandranya. Kalau polisi, ya polisi. Bisa. Tapi ini kan pilot Susi Air. Ya sudah. Dia tahu risiko. Dia sudah tahu asuransi. Susi Air juga tahu masalahnya. Ya udah, dia udah tahu semua kok. Kenapa kita pusing? Iya, uraian Bapak tadi itu pas banget. Pilot Susi Air, warga negara asing, pasti punya asuransi, pasti sudah di train, briefing. Udah di briefing. Ini mah Anda masuk Papua, hati-hati loh. Di sana daerah rawan. Ya. Nah sekarang Ibu Susi mestinya dipanggil ini. Untuk ya biarin aja Ibu Susi sana dia urusan dengan ini. Apa kita pusing-pusing? Mari kita bicara 3 itu tadi. 3 tukang ojek mau diapain itu aja. Aduh. Jadi kira-kira Pak bagaimana jalan keluarnya nih Pak? Saya juga ini udah lemes ini dengar begini. Ya jalan keluarnya karena tentara kalau pemerintah masih menganggap KKB dan sampai hari ini juga saya belum melihat ada kebijakan dan keputusan politik untuk TNI,
tarik pulang TNI keluar semua. Reset, back to basic. Kalau mau kembali, keluarkan dulu keputusan itu, baru kirim lagi. Siapa di sana? Harus jelaskan. Sekarang tarik pulang dulu semua. Back to basic. Oke, di sana semua adalah pelanggaran hukum. Silakan. Back to basic dulu. Baru kita tata lagi. Begitu ya? Gitu. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ponto, karena klaim dari awal penculikan itu bermotif politik menurut TPNPB. Ya. Bukan TPNPB. Ya, mereka yang sandra, Pak. Mereka pelaku penyanderaan kok. Yang disandra kan pilot, bukan saya, bukan presiden, bukan siapa disandra. Kalau yang disandra itu kepala polisi, kalian cerita. Ini perusahaan swasta ya, yang punya swasta, anak buah. Perusahaan swasta, orang asing, ya udah nggak ada urusan. Ya mohon maaf, jadi istilahnya pahit-pahitnya, kalau toh mati sandranya, itu bukan tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab TNI Polri. TPNL yang bertanggung jawab, mereka lah sebagai pembunuh. TPNPB. Dan yang bertanggung jawab bayar kompensasi adalah Susi Air. Iya, dan Susi Air, mereka punya urusan. Nggak ada urusan dengan pemerintah Indonesia. Tapi pertanyaannya, apa pemerintah, apakah Menko Polhukam, TNI Polri tidak berpikir sampai ke situ? Atau ada apa di balik ini menyembunyikan Susi Air punya tanggung jawab? Mungkin sudah tahu, karena sudah tahu nggak usah diperbincangkan lagi. Sudah tahu apa ini? Saya baru tahu ini. Sudah tahu bahwa itu bukan urusan pemerintah, itu urusan Susi Air. Ya udah, urus sendiri. Nggak usah kita perbincangkan lagi. Oh. Kan itu aja. Iya, kenapa TNI pula yang maju? Itu persoalan. Nah, masalahnya itu tadi, waktu 5 masuk itu kenapa mereka masuk 5? Itu ada apa? Itu yang aku ingin tahu. 36 masuk, Pak. Anak mati. Itu kenapa? Itu aja. Nah, kalau memang itu mungkin, mau latihan apa, ya sudahlah. Oke, latihan gagal, ada anak mati. Tarik pulanglah cepat-cepat. Sampai Panglima loh turun tangan langsung ke sana, Pak. Panglima TNI lengkap semua jajaran pimpinan TNI untuk turun ke sana. Itu kan, apakah nggak ada satupun yang bisa membaca kondisi ini bahwa ini bukan tanggung jawab TNI, bukan tanggung jawab. Oke lah, Polri tanggung jawab karena mengamankan juga Susi Air adalah perusahaan dalam negeri misalkan untuk bantu. Tapi TNI sendiri gimana coba? Ya, mestinya kan kalau mau logika hukumnya Pak, oke, Polri harus sibuk bantuin perusahaan dalam negeri yang namanya Susi Air yang karyawannya disandra. Susi Air mestinya melapor ke Polri, minta tolong dong, itu anak buah saya ditangkap di sana, tolong dilepaskan Pak, tolong bagaimana ininya. Nah, TPNPB walaupun dia motif politik, dia bilang motif politik, tapi itu salah alamat kalau mau pakai sandranya yang itu. Nah, tapi sekarang kan sudah bukan 1 sandra, Pak, 3 sandra. Nah, makanya 4 sandra sekarang. Sekarang sudah terjadi situasinya ada sandra. Makanya dipisah. Sandra pilot biarkan urusan Susi. Sandra 3 ini, kalau ini masih dianggap oleh KKB, ya biarkan aja polisi laksanakan itu. Cari. Nah, ini mungkin bisa polisi sekalian. Dia membantu Susi, membantu yang 3 ini untuk bahwa itu adalah pelaku tindak kriminal. Ya udah, jalankan. TNI tarik pulang semua keluar dari Papua. Itu aja, selesai. Habis kan? Ini ada pertanyaan awam nih. Apakah kalau tanpa TNI Polri mampu? Ya harus mampu dong. Kenapa? Siapa bilang nggak mampu? Mampu lah. Keren. Ya disinilah kesempatan sebenarnya Polri membuktikan diri bahwa dia mampu mengamankan. Punya Brimob yang terlatih. Mampu. Kenapa nggak mampu? Punya Densus. Punya Brimob, latihan terus-terusan. Harus mampu lah. Jangan bertanya mampu atau tidak, tapi laksanakanlah tugas sesuai aturan perundangan. Jangan kita bertanya mampu atau tidak, itu tidak perlu dipertanyakan itu. Harus mampu. Harus. Jadi elemennya apa? Organiknya apa itu? Densus dengan Brimob.
Tidak usah dipertanyakan elemennya apa, tapi itu adalah tugas polisi menegakkan hukum, titik, menjaga ketertiban masyarakat. Udah, sepanjang itu dilaksanakan oleh kelompok kriminal bersenjata, laksanakan Pak Polisi. Selesai. Jangan pertanyakan mampu atau tidak. Itu aja. Harus tegas, Pak. Luar biasa.